Di sebuah malam yang sunyi di Gua Hira, di puncak Gua Hira, tidak ada yang menyangka bahwa peristiwa besar akan terjadi. Sebuah peristiwa yang akan mengubah sejarah umat manusia selamanya. Nabi Muhammad alaihi salam, yang saat itu sering menyendiri untuk merenung dan mencari kebenaran, tiba-tiba didatangi oleh sosok yang luar biasa. Malaikat Jibril hadir dengan membawa wahyu pertama dari Allah. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi momen yang sangat menegangkan ketika malaikat Jibril berkata, "Iqra," yang berarti bacalah. Nabi Muhammad alaihi salam yang tidak bisa membaca merasa terkejut dan ketakutan. Beliau menjawab bahwa dirinya tidak bisa membaca. Namun malaikat Jibril mengulanginya hingga 3 kali. Hingga akhirnya disampaikanlah wahyu pertama, yaitu ayat dari Al-Quran yang berbunyi, Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Momen ini bukan hanya sekadar awal dari turunnya Al-Quran, tetapi juga awal dari perjalanan dakwah Islam yang penuh tantangan. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad alaihi salam pulang dalam keadaan gemetar dan meminta diselimuti oleh istrinya, Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian menenangkan beliau dan menjadi orang pertama yang mempercayai kenabiannya. Dari sinilah perjalanan besar dimulai, sebuah perjalanan yang tidak hanya mengubah kehidupan satu orang, tetapi juga membawa cahaya bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Momen ketika wahyu pertama turun bukanlah peristiwa yang biasa, melainkan pengalaman yang sangat luar biasa yang dirasakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Gua Hira. Saat itu, suasana malam begitu sunyi, jauh dari keramaian kota Mekah. Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan menyendiri, merenung tentang kehidupan dan kebenaran yang selama ini beliau cari. Tiba-tiba muncul sosok yang sangat kuat dan menggetarkan, yaitu malaikat Jibril yang datang membawa perintah dari Allah. Ketika malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW dengan erat hingga terasa sesak, lalu berkata, "Iqra," yang berarti bacalah. Nabi Muhammad SAW menjawab dengan jujur bahwa beliau tidak bisa membaca. Namun perintah itu diulang hingga 3 kali dengan tekanan yang sama, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mulai menerima dan mengucapkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu ayat pertama dari Al-Quran yang menjadi awal dari turunnya kitab suci tersebut. Peristiwa ini bukan hanya mengguncang secara fisik, tetapi juga secara emosional, karena ini adalah pengalaman pertama yang sangat luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Rasa takut dan kebingungan menyelimuti hati beliau karena tidak memahami sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Setelah peristiwa itu selesai, Nabi Muhammad SAW segera turun dari gua dengan perasaan yang masih sangat terguncang. Pertemuan dengan malaikat Jibril bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami oleh manusia biasa, karena kekuatan dan keagungan yang dibawa dalam peristiwa tersebut sangat besar dan penuh makna. Inilah awal dari perjalanan kenabian yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Sebuah titik awal dari turunnya wahyu yang akan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Setelah peristiwa yang sangat menggetarkan di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW turun dengan perasaan yang penuh kegelisahan dan ketakutan. Pengalaman bertemu dengan malaikat Jibril bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami oleh manusia biasa. Tubuh beliau gemetar, hati beliau diliputi rasa takut dan kebingungan, karena baru saja mengalami sesuatu yang sangat luar biasa, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sesampainya di rumah, beliau langsung menemui istrinya, Khadijah binti Khuwailid, dan berkata, selimuti aku, karena tubuhnya masih gemetar." Khadijah dengan penuh kasih sayang segera menyelimuti dan menenangkan beliau tanpa ragu sedikit pun. Ia percaya bahwa apa yang dialami suaminya bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan sebuah tanda besar dari Allah. Khadijah kemudian memberikan dukungan yang sangat berarti dengan mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah orang yang jujur, suka menolong, dan selalu menjaga silaturahmi. Kata-kata ini menjadi penguat di saat Nabi Muhammad SAW sedang dalam kondisi paling rapuh. Setelah itu, Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menemui sepupunya, yaitu Warokoh bin Naufal, yang dikenal sebagai orang yang memahami kitab-kitab sebelumnya. Setelah mendengar cerita tersebut, Warokoh menjelaskan bahwa sosok yang datang adalah malaikat Jibril yang juga pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya.
Dan ini adalah tanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Peristiwa ini menjadi titik penting. Karena dari sinilah mulai ada pemahaman bahwa apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sebuah amanah besar yang akan membawa perubahan besar bagi umat manusia. Meskipun di awal penuh rasa takut, namun dukungan dari orang terdekat menjadi kekuatan yang sangat besar dalam menghadapi awal dari perjalanan kenabian yang luar biasa ini. Setelah Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa luar biasa di Gua Hira dan menceritakannya kepada Khadijah binti Khuwailid, mereka kemudian memutuskan untuk menemui Warokah bin Naufal yang dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan secara rinci tentang sosok yang datang dan perintah Iqra yang diulang hingga 3 kali, Warokah mendengarkan dengan penuh perhatian dan keyakinan. Tanpa ragu, ia mengatakan bahwa sosok yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril, yaitu malaikat yang sama yang pernah diutus kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Musa. Pernyataan ini menjadi sangat penting, karena memberikan kepastian bahwa apa yang dialami Nabi Muhammad SAW bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah tanda kenabian yang besar. Warokah juga menjelaskan bahwa tugas sebagai nabi tidaklah mudah, karena akan menghadapi banyak ujian, penolakan, bahkan permusuhan dari kaumnya sendiri. Ia berkata bahwa suatu hari nanti Nabi Muhammad SAW akan diusir oleh kaumnya sendiri karena membawa ajaran kebenaran yang tidak semua orang siap menerimanya. Meskipun berat, penjelasan ini justru memberikan pemahaman awal tentang perjalanan panjang yang akan dihadapi ke depan. Warokah bahkan menyatakan keinginannya untuk membantu Nabi Muhammad SAW jika ia masih hidup ketika masa itu datang. Namun tidak lama setelah pertemuan tersebut, Warokah wafat. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah, karena dari sinilah Nabi Muhammad SAW mulai memahami bahwa pengalaman yang ia alami bukanlah kejadian biasa, tetapi awal dari misi besar yang akan mengubah dunia. Sekaligus menjadi penguat bahwa wahyu yang diterima berasal dari sumber yang sama dengan wahyu yang diberikan kepada para nabi sebelumnya, sehingga menegaskan kesinambungan ajaran tauhid yang dibawa dari generasi ke generasi. Kata pertama yang turun dalam wahyu bukanlah tentang ibadah, bukan pula tentang hukum, tetapi sebuah perintah yang sangat mendasar, yaitu Iqra, yang berarti bacalah. Perintah ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, dan memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan manusia. Kata Iqra tidak hanya berarti membaca dalam arti melihat tulisan, tetapi juga memahami, mempelajari, dan merenungkan segala sesuatu yang ada di sekitar, baik itu alam, kehidupan, maupun tanda-tanda kebesaran Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam menjalani kehidupan. Perintah ini juga menjadi simbol bahwa perubahan besar dalam peradaban manusia dimulai dari ilmu dan pemahaman, bukan dari kekuatan fisik atau kekuasaan semata. Meskipun Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis, namun justru dari beliau lahir sebuah kitab yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sumber ilmu tersebut datang langsung dari Allah dan bukan dari kemampuan manusia semata. Selain itu, kata Iqra juga mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk terus belajar sepanjang hidup, tidak berhenti pada satu titik saja, karena dengan ilmu seseorang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mampu menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Makna lainnya adalah bahwa membaca tidak hanya terbatas pada buku, tetapi juga membaca keadaan, membaca diri sendiri, dan memahami kehidupan secara lebih luas. Semakin seseorang memahami makna dari kata ini, semakin ia akan menyadari bahwa wahyu pertama bukan hanya awal dari turunnya Al-Quran, tetapi juga awal dari perubahan besar dalam cara manusia berpikir dan memahami dunia, sehingga menjadikan ilmu sebagai salah satu kunci utama dalam mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira melalui malaikat Jibril, kehidupan Nabi Muhammad SAW tidak lagi sama seperti sebelumnya. Meskipun wahyu pertama telah turun, namun dakwah belum langsung dilakukan secara terbuka. Ada masa jeda yang membuat Nabi Muhammad SAW semakin merenung dan mempersiapkan diri menghadapi amanah besar yang akan dijalankan. Setelah itu,
turunlah wahyu berikutnya yang memerintahkan untuk bangkit dan mulai menyampaikan risalah Islam secara perlahan. Dakwah dimulai dari orang-orang terdekat seperti Khadijah binti Khuwailid yang menjadi orang pertama yang beriman. Kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih muda, serta Abu Bakar Asy-Syiddiq yang kemudian berperan besar dalam menyebarkan Islam kepada orang lain. Pada tahap awal, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena kondisi masyarakat Mekah yang masih kuat dengan tradisi penyembahan berhala dan sangat menentang ajaran tauhid. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap menyampaikan kebenaran dengan penuh kesabaran, tanpa paksaan, dan dengan cara yang bijaksana. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang memeluk Islam mulai bertambah, meskipun masih sedikit. Tantangan pun mulai muncul dari kaum Quraisy yang merasa terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun beliau tetap teguh dalam menjalankan perintah Allah tanpa rasa takut. Perjalanan dakwah ini menjadi bukti bahwa setiap perubahan besar membutuhkan proses yang tidak mudah dan penuh perjuangan. Dari sinilah, Islam mulai berkembang sedikit demi sedikit hingga akhirnya menjadi agama yang membawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Semakin kita memahami fase awal ini, semakin kita menyadari bahwa di balik setiap keberhasilan besar, selalu ada perjuangan panjang yang penuh kesabaran, keikhlasan dan keyakinan yang kuat terhadap pertolongan Allah. Seiring dengan mulai tersebarnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah, tantangan demi tantangan pun mulai muncul dari kaum Quraisy yang merasa terancam dengan perubahan yang dibawa oleh ajaran tauhid. Dakwah yang awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, perlahan mulai diketahui oleh masyarakat luas dan menimbulkan berbagai reaksi penolakan, ejekan, hingga tekanan yang semakin berat. Para pemuka Quraisy tidak hanya menolak, tetapi juga berusaha menghentikan dakwah dengan berbagai cara. Mulai dari menawarkan kekayaan dan kedudukan agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya, hingga melakukan intimidasi dan ancaman. Ketika usaha tersebut tidak berhasil, mereka mulai menindas para pengikut Islam yang sebagian besar berasal dari kalangan lemah, seperti budak dan orang miskin yang tidak memiliki perlindungan. Banyak dari mereka disiksa secara fisik dan mental hanya karena mempertahankan keimanan mereka. Meskipun menghadapi tekanan yang begitu besar, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan tidak membalas dengan kekerasan. Beliau justru terus mengajak dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Salah satu contoh keteguhan ini terlihat pada para sahabat, seperti Bilal bin Robah, yang tetap mempertahankan keimanannya meskipun disiksa dengan sangat kejam di tengah panasnya gurun pasir. Semua ini menunjukkan bahwa awal dari perjalanan dakwah Islam bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan penuh dengan ujian yang menguji keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati dari setiap orang yang terlibat. Namun, justru dari ujian inilah kekuatan iman semakin terbentuk dan menjadi pondasi yang kokoh bagi perkembangan Islam di masa selanjutnya. Semakin kita memahami fase ini, semakin kita menyadari bahwa setiap kebenaran pasti akan menghadapi tantangan, dan hanya mereka yang sabar dan teguh yang mampu bertahan dan membawa perubahan besar dalam kehidupan. Di tengah tekanan dan penindasan yang semakin berat di Mekah, kekuatan iman para sahabat awal menjadi salah satu hal yang paling luar biasa dalam sejarah Islam. Mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kekuasaan atau perlindungan besar. Sebagian besar justru berasal dari kalangan lemah, namun memiliki keyakinan yang sangat kuat terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad (alaihissalam). Salah satu kisah yang paling menggetarkan adalah keteguhan Bilal bin Robah, yang disiksa dengan sangat kejam oleh tuannya di bawah terik matahari gurun. Dengan tubuh yang ditindih batu besar, namun ia tetap mengucapkan Ahad, Ahad, sebagai bentuk keyakinannya kepada Allah yang Maha Esa. Selain itu, ada juga pasangan suami istri Yasir bin Amir dan Sumayyah binti Hayat, yang menjadi syuhada pertama dalam Islam karena mempertahankan keimanan mereka meskipun menghadapi ancaman dan kekerasan yang luar biasa. Semua ini menunjukkan bahwa kekuatan iman tidak bergantung pada kondisi fisik atau status sosial, tetapi pada keyakinan yang tertanam dalam hati. Para sahabat awal ini menjadi contoh nyata bahwa kebenaran membutuhkan pengorbanan dan tidak selalu mudah untuk dipertahankan. Mereka rela kehilangan harta bahkan nyawa demi mempertahankan keyakinan yang mereka yakini benar. Di sisi lain, Nabi Muhammad (alaihissalam) terus memberikan kekuatan dan harapan kepada para sahabat agar tetap sabar dan yakin bahwa pertolongan Allah pasti akan datang pada waktunya. Semakin kita memahami kisah ini, semakin kita menyadari bahwa kekuatan iman adalah sesuatu yang sangat berharga, yang mampu membuat seseorang tetap teguh meskipun berada dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
Dan dari sinilah terbentuk generasi awal Islam yang memiliki ketahanan luar biasa, yang menjadi fondasi kuat bagi perkembangan Islam di masa depan. Peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira bukan hanya sekedar awal dari kenabian, tetapi juga mengandung banyak hikmah yang sangat dalam bagi kehidupan manusia. Salah satu hikmah terbesar adalah pentingnya ilmu yang ditunjukkan melalui kata pertama yang turun, yaitu Iqra, yang berarti bacalah. Hal ini menegaskan bahwa perubahan besar dalam kehidupan manusia selalu dimulai dari ilmu dan pemahaman, bukan dari kekuatan atau kekuasaan semata. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan bahwa setiap amanah besar tidak datang secara tiba-tiba tanpa persiapan sebelumnya. Nabi Muhammad SAW telah melalui proses panjang dengan sering menyendiri dan merenung sebelum akhirnya menerima wahyu. Hal ini menunjukkan bahwa ketenangan dan refleksi diri sangat penting dalam mempersiapkan diri menghadapi tanggung jawab besar. Hikmah lainnya adalah tentang dukungan dari orang terdekat, seperti Khadijah binti Khuwailid yang memberikan ketenangan di saat Nabi Muhammad SAW berada dalam kondisi yang penuh ketakutan. Hal ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi ujian hidup, seseorang tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari orang-orang yang percaya dan peduli. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa setiap kebenaran pasti akan menghadapi tantangan, sebagaimana yang kemudian terjadi dalam perjalanan dakwah Islam. Namun, semua itu merupakan bagian dari proses untuk membentuk kekuatan dan keteguhan iman. Semakin seseorang memahami hikmah ini, semakin ia akan mampu menjalani hidup dengan lebih bijaksana, tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan, dan selalu berusaha untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani kehidupan. Karena pada akhirnya, wahyu pertama bukan hanya menjadi awal dari turunnya Al-Quran, tetapi juga menjadi pedoman bagi manusia untuk terus belajar, memahami, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan tujuan yang lebih besar dalam kehidupan ini. Peristiwa turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira bukan hanya menjadi awal dari turunnya Al-Quran, tetapi juga menjadi titik awal perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Dari sebuah gua yang sunyi, lahir sebuah cahaya yang menerangi dunia, membawa petunjuk bagi manusia untuk mengenal Tuhannya, memahami tujuan hidup, dan menjalani kehidupan dengan penuh makna. Perintah Iqra yang menjadi wahyu pertama mengajarkan bahwa ilmu adalah kunci utama dalam membangun peradaban dan menjadi dasar bagi setiap perubahan yang lebih baik. Perjalanan yang dimulai dari rasa takut, kebingungan, hingga akhirnya menjadi kekuatan dan keyakinan, menunjukkan bahwa setiap proses besar selalu diawali dengan ujian yang tidak mudah. Namun, dengan kesabaran, keimanan, dan dukungan dari orang-orang terdekat seperti Khadijah binti Khuwailid, semua itu dapat dilalui dengan baik. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu langsung diterima, tetapi membutuhkan perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan. Namun, pada akhirnya, kebenaran akan tetap menemukan jalannya dan membawa perubahan yang besar bagi kehidupan. Semakin kita memahami kisah ini, semakin kita menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang menjalani hari demi hari, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu dan amal. Jika kamu merasa konten ini memberikan manfaat dan membuka wawasan baru, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, membagikan kepada teman-teman dan keluarga, agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Serta subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten Islami inspiratif lainnya. Karena masih banyak kisah dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil bersama dari setiap perjalanan para nabi dan peristiwa besar dalam sejarah Islam. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe.